Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyyih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khairi bi tigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang alam kubur. Alam kubur. Ya. Jadi terkait ruh setelah terpisah dari jasad, maka ruh ini pindah alam ke alam namanya alam barzakh. Ada yang menyebut barzakh ini adalah hijab antara alam dunia dengan alam setelahnya, barzakh. Nah, untuk soal kubur, ada ulama yang menyatakan bahwa ruh itu dikembalikan secara hakikat kepada jasad, baru kemudian mayat itu ditanyai oleh malaikat di dalam kubur. Ada pula yang memahami bahwasanya pengembalian ruh kepada jasad itu adalah pengembalian yang sifatnya maknawi. Ya bentuk iko Pak ya. Ruh itu merasa lapar enggak? Enggak. Ruh tidak merasa sakit, ruh tidak merasa lapar. Yang merasa sakit, merasa lapar itu apa? Jasad. Sehingga kalau misalkan ruh ini ingin atau akan diazab, ruh itu akan diazab, caranya bagaimana? Ya dia vessel istilahnya, dia hanya wadah untuk dia bisa merasakan rasa sakit itu. Ya. Sebaliknya juga demikian, kalau ruh itu akan diberikan nikmat, bagaimana cara dia merasakan nikmat? Ada vessel istilahnya. Ya, ada wadah tempat ruh itu bernaung sehingga dia bisa merasakan nikmat. Nampak oleh manusia atau tidak? Itu tidak nampak oleh manusia. Jadi kalaupun dimasukkan kamera, sebagaimana kita katakan dahulu, dimasukkan kamera ke dalam liang lahat itu tidak akan tampak. Umpamanya Ustaz, ada takribul faham dari Syekh Al-Jazairi. Pendekatan pemahaman kita terhadap apa yang dialami mayat di dalam kubur itu umpama orang mimpi. Orang mimpi. Lalu Pak Arifin misalkan, jangan lalu Pak ya. Lalu misalkan. Tiba-tiba terkajut, batanya Ustaz marah, ana nampak Pak harimau, aduh harimau tadi, tapi dia Pak Arifin nampak enggak? Ketika mimpi terlihat nyata, ketika mimpi itu terlihat nyata, ketika mimpi terlihat nyata, wah enggak tahu ini mimpi atau bukan mimpi, tapi seolah-olah nyata. Bagi orang yang ada di sekitar kita enggak tahu, ana nampak di Pak Arifin mengkota kaji. Orang pun enggak tahu, kita enggak tahu, tapi Pak Arifin merasakan. Itu masalah reseptor indera satu lagi. Ya. Bagaimana indera ini bisa merasakan nikmat, merasakan sakit, merasakan ini itu segala macam, itu baliknya kan kepada otak. Siapa yang pernah kena Covid? Enggak pernah kan, enggak kini lah. Pernah kena Covid. Ambo pernah kena Covid, tapi ambo niang saja waktu itu. Jadi hilang penciuman. Mungkin lagi 2 minggu, 3 minggu hilang penciuman.
diambil minyak angin ndak babaun, dioles ke hidung minyak angin, hidung ange-ange tapi nan baunnya ndak terasa. Nah, secara hakikat aroma itu sampai ke hidung ndak Pak? Sampai, tapi ndak ditangkap oleh itu sama aja orang yang kena penyakit lepra. Gejala awal penyakit lepra itu mati rasa. Dibakar tanganku angui. Tapi oleh orang yang lepra ndak terasa dia. Ada orang penggali, ada orang ndak penggali. Ini sama-sama digaliti, Pak. Di mana letak masalahnya tuh? Tangkapan saraf sebenarnya. Bagaimana otak menerjemahkan sentuhan itu kadang-kadang. Ya Bu ya. Coba Ibu galiti kaki surang gali enggak? Kalau orang menggaliti, bakok bisa beda. Ini tangkapan otak. Bagaimana otak memahami rangsangan tadi. Makanya nanti kalau ditanya orang, kalau misalkan manusia dibangkitkan kembali, kan itu bukan kulit dia. Ya, kan enggak kulitnya lah, itulah kulit baru gitu ya. Badalna jildan ghairaha, kata Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Ketika sudah melepuh kulitnya, sudah matang kulitnya, kemudian Allah ganti dengan kulit yang baru, apakah dia masih merasakan sakit? Oh iya. Karena hakikat sakit itu sebenarnya tidak pada kulit sebenarnya, tapi bagaimana otak memahami rangsangan yang dia terima. Ya nak Pak ya. Ada orang yang orang aneh ya, orang aneh. Aneh itu Pak merasa nikmatnya kalau dilacui. Ya orang sakit jiwa mungkin wallahu alam ya nak. Orang sakit jiwa. Itu kan aneh bagaimana dia menerima rangsangan penyakit tadi. Harusnya dia merasa sakit, tapi justru dia menikmati diberikan rasa sakit. Nah, kalau di akhirat tidak seperti itu, tidak ada konsep bahwasanya ini orang ini bisa akan menikmati, tidak. Karena memang reseptor itu betul yang dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati ya. Hati-hati jangan pakai kacamata ateis. Dia tak kamera kemudian di logika-logikakan semuanya. Oh ini tidak akan bisa merasakan rasa sakit. Oh kalau sudah jadi abu ya sudah jadi abu. Allah mampu menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada. Apatah lagi cuma membangkitkan kembali manusia. Kalaupun manusia menjadi abu, berarti kan barangnya masih ada tuh Pak. Abunya masih ada. Asapnya, zat-zatnya itu masih ada. Bisa Allah bangkitkan? Bisa. Dari tidak ada menjadi ada saja bisa. Apalagi dari ada menjadi ada. Dan perubahan zat itu sudah kita bahas dulu ya. Ketika membahas tentang wujud. Ketika kita bahas tentang ayat-ayat kauniyah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengelola alam. Alam ketika diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Yang terjadi pada alam ini biasanya adalah sesuatu yang ada menjadi ada. Ya. Limau dari mana asalnya, Pak? Dari mana asal limau? Ciri Jawi. Iya, Bos. Ciri ayam atau ciri Jawi? Keduanya ya, itu contoh. Aduh, rasa ciri Jawi di situ. Dari mana Pak Os tahu rasa ciri Jawi? Orang India tahu ambo celiak petang video orang India makan apa? Kotoran sapi. Sebab bagi mereka Jawi itu sapi itu hewan sakral ya. Hewan sakral. Lah, setelah alam kubur ini nunggu kiamat, terjadi kiamat dan kita tidak akan bahas itu Dajjal, Ya'juj, Ma'juj segala macam, kita cuma ingin ingatkan saja. Dajjal itu penipu paling dahsyat. Ya. Kalau misalkan sekarang umat Islam itu gampang tertipu. Ada yang mengeluarkan fatwa boleh naik haji ke Kerinci. Ya Pak ya. Ada orang pergi ke Kerinci, balik dari Kerinci dipanggil Pak Haji. Kenapa? Aku haji Kerinci kena. Kan tak kecoh orang. Kok bisa tertipu? Atau ada orang yang mengeluarkan fatwa ziarah ke makam Syekh Burhanuddin ulakan 20 kali. Kita nak nafikan ziarah Pak ya. Ziarah kubur itu diantara sunnah Nabi juga. Alaikum bi ziyaratil kubur fa innaha tudzakirukumul maut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau misalkan diiringi dengan keyakinan siapa yang berziarah 20 kali ke makam Syekh Burhanuddin berarti ialah sama junaya haji. Yang seperti itu. Ya. Kan tak kecoh namanya tuh. Haji itu apa? Asyhurum ma'lumat.
buat waktu-waktunya tertentu, tempat-tempatnya tertentu. Nggak bisa orang balik 20 hari ke situ kemudian sudah dipanggil haji, nggak bisa. Kalau ada keyakinan-keyakinan seperti itu namanya apa? Lah takicu awak. Kalau yang hal sepele seperti itu saja bisa takicu, apalagi dajjal. Kalau di Jawa kini tidak ada di sini ya. Kalau di Jawa orang tertipu dengan seorang mbah. Mbah-mbah ini mengaku bisa bahasa Suryani, bisa bahasa malaikat, bisa bahasa semut, bisa gitulah. Wa maqali inna ma'allah. Ayo. Kalau yang seperti itu saja umat Islam sekarang tertipu, lalu bagaimana dengan dajjal? Nah, cara orang nipu sekarang banyak, tipuan-tipuan halus kan juga banyak. Kita sudah bahas juga bagaimana Syiah menipu orang. Dibilang ikut zuriat Nabi Muhammad SAW. Dibilang ikut zuriat Nabi. Padahal sekarang pimpinan tertingginya ternyata bukan zuriat Nabi SAW. Itu contoh. Imam 12-nya ada ya, Imam 12. Konsep 12 imam dalam keyakinan Syiah ada. 12 imam itu apa? Keturunan Nabi semua. Tapi nyatanya yang sekarang jadi pimpinan bukan zuriat Nabi SAW. Ini masalah tuh. Itu juga nipu tuh. Ada yang menipu lagi. Bagaimana tipuannya? Dibilang dia mengikuti kelompok atau ulama-ulama yang hidup di masa salaf. Ulama-ulama yang hidup di masa salaf itu apa? Sahabat, tabi'in, tabi'in. Ini namanya ulama apa, Pak? Salaf. Ya, salaf. Kemudian dia katakan, oh saya ini kelompok pengikut salaf. Tapi ternyata ketika kita baca buku-bukunya yang dia kutip, ulamanya hidup di abad ke-7. Ulamanya hidup di abad ke-8 atau ulamanya hidup di abad 12, Muhammad bin Abdul Wahab, atau ulamanya hidup di abad 20, seperti abad 12 Hijriah tadi, atau abad 14 dan abad 15 Hijriah. Ya, Ibnu Utsaimin, bin Bas dan setelahnya. Itu namanya khalaf. Dia bilang dia ngikut tadi apa? Salaf, tapi ternyata rujukannya khalaf. Itu namanya apa? Khilaf. Itu khilaf namanya itu. Salah namanya itu ya. Itu kan terkecoh orang banyak juga. Orang terkecoh banyak juga. Maka kita katakan kita ini ahlu sunnah wal jamaah ikut siapa? Bukan ikut keturunan Nabi. Mohon maaf. Kita tidak ikut keturunan Nabi. Kalau keturunan Nabi ternyata kerjanya penyanyi, ya sudah penyanyi. Tidak kultuskan pula bapak-bapak ibu-ibu. Tahu Pak Ahmad Albar? Ahmad Albar. Kabar-kabarnya tuh keturunan Nabi. Dan Nabi Adam dah ya, memang zuriat Ahmad Albar. Coba cari di Wikipedia Ahmad Albar. Ayo penyanyi rock. Rama Ipama. Kan bajunya bantuan. Ya. Ya, itu angkatan Bu Lelinya tahu, awak enggak tahu dah. Awak lah beda masuknya ya. Kalau Ibu Leli dulu masih suku film India. Kalau sebelah Bu Leli lah Korea anunya tuh. Mainstreamnya ya. Itulah contoh. Kalau penyanyi ya sudah penyanyi. Lalu apa lagi yang seperti tadi? Apakah kita ikut tokoh-tokoh cuma di masa salaf saja? Apakah yang bisa kita jadikan rujukan itu sahabat saja, tabi'in saja, tabi'in saja? Enggak. Yang kita ikuti itu bukan ulama yang hidup pada masa tertentu, bukan orang-orang yang dengan nasab tertentu, tapi yang kita ikuti itu ulama. Karena Nabi SAW katakan apa? Al-ulama'u warathatul anbiya. Warisan Nabi itu dilanjutkan oleh ulama. Mau dia keturunan Nabi atau bukan, kalau ulama kita ikuti. Ya, jadi masalah Jawa jangan dibawa-bawa kemari. Di Jawa itu memang agak-agak tak pengaruh apa nah dengan istilahnya feodalisme ya. Feodalisme istilahnya. Kalau anak kiai Gus, anak Habib Habib. Kalau di Minang enggak, tapi ada positif ada negatif. Kalau di Minang kelemahannya apa? Enggak tahu pematang jadinya. Masalah hendak awak, ahlinya awak kakuk pula. Hendak tentu pula dia ustaz tu saja makan nasi semua juga. Kan orang Minang dia itu. Awak ke duduk sama rendah, tagak sama tinggi ya, itu orang Minang tu hendak. Kalau di Jawa talampau panah lo. Harusnya ada titik temu lah ya di tengah-tengah. Nah ini mutawassit. Ya penghormatan pada ulama yang dari Jawa tu awak ambil tapi lebaynya kita hilangkan. Ah kesombongan orang Minang kau awak hilangkan pada diubek dengan tawadu sekitar. Perlu je. Ya, orang Minang kan harus diakui Pak ya. Orang di Minang kalau kepada ulama hendak di jamaah masjid awak ada ya. Jamaah masjid lain.
Kadang-kadang awak mengaji di satu tempat hari hujan awak lah berhenti misalkan Johto di situ. Kalau di Jawa tu disambutnya aja payung. Ya nak, kalau di Minang dah tungguan saja wak. Lah turun wak tanyanya juga. Ustaz ceramah malam pun. Kalau di Minang beda kultur, harus dicari ini titik temu. Ya. Jadi hati-hati. Tipuan Dajjal akhir zaman itu tipuan paling berat. Kalau kita bisa ditipu dengan tipuan-tipuan receh, indah akan bisa kita terselamatkan dengan bunker di bawah rumah. Dibuat mana ruang bawah tanah di rumah kita. Kenapa dibuat ruang bawah tanah? Oh, ini untuk sebagai benteng tempat manduk kalau Dajjal keluar. Tak bisa. Nah, kita juga tidak akan bahas Ya'juj Ma'juj. Terlampau panjang pembahasan Ya'juj Ma'juj dan sudah banyak juga buku-buku membahas tentang Ya'juj Ma'juj. Bahkan sebagian ulama mengatakan Ya'juj Ma'juj itu sudah keluar. Karena Ya'juj Ma'juj ini juga termasuk bangsa manusia. Yang ini bayangkan Ya'juj Ma'juj ini monster, Pak ya. Gog, Magog, kalau itu dalam keyakinan orang-orang ahli kitab. Ya'juj dan Ma'juj. Ada yang mengatakan Ya'juj Ma'juj itu Mongol, bangsa Tatar. Ya, ketika mereka keluar, itu luar biasa, itu hancur Baghdad, hancur kerajaan-kerajaan. Ya, seperti itu. Ada yang memahaminya Ya'juj Ma'juj itu dan sudah keluar kata sebagian ulama. Nah, kalau kita kembalikan saja pada Allah, wallahu taala a'lam, kita tidak sibuk membahas tentang tanda-tanda kiamat, kita sibuk dengan persiapan menjelang kiamat. Karena kalaupun kita tidak akan mendapati kiamat kubra, kiamat besar, setiap kita pasti akan mendapati kiamat masing-masing, yaitu al-maut, kematian. Beheboh bahas Dajjal, kiranya mati bisu ada sebut jo Dajjal mengawal. Ya, orang kadang-kadang membahas Dajjal itu terlalu semangat sampai lupa mengenal Nabi. Apa ciri-ciri Dajjal? Matonya cie, abuaknya keritiang. Kan sampai seperti itu mengenal Dajjal. Ketika ditanya kalau Nabi Muhammad, bah, iya itulah. Pokoknya Nabi Muhammad tu awak cintai. Itu saja ceknya. Tak tahunya anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak tahunya muabara Nabi menikah, muabara Nabi diangkat jadi Nabi, siapa saja nama istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja alasan Nabi menikahi istri-istri beliau. Ada beberapa peperangan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana yang Nabi menangkan, mana yang Nabi kalah ketika itu. Tak tahu. Tapi kalau perang akhir zaman yang tak terjadi, semangat memang ngaji. Perang akhir zaman nanti turun Nabi Isa, kemudian Nabi Isa dan Imam Mahdi, lah bentuk itu mana. Hati-hati kayo. Dan cek lagi kau kaji masalah Imam Mahdi. Masalah Imam Mahdi itu Ustadz Yendri Junaidi di Ketua MUI Tanah Datar itu membahas Imam Mahdi ini juga multi tafsir. Bisa dipahami memang Imam Mahdi literal, atau kita pahami Imam Mahdi ini dengan makna Mahdi. Mahdi itu artinya diberikan hidayah. Kita ikuti. Kita ikuti itu artinya. Karena salah satu cara orang Syiah merekrut anggota, merekrut pengikut juga dengan Imam Mahdi ini, Pak. Bagi mereka ada 12 imam, dan imam yang sudah keluar sekarang baru 11. Nanti imam ke-12 siapa? Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Nah, itu dalam keyakinan mereka. Nah, jangan terlalu berdalam-dalam membahas sesuatu yang sebenarnya tidak perlu kita bahas dalam-dalam. Nah, sekarang lanjut membahas iman yang gaib, ma ba'dal maut wa ma ba'dal qiyamah. Perkara-perkara setelah kematian sudah kita bahas, yaitu alam barzakh dan juga kehidupan barzakhi. Nah, sekarang kita bahas tentang setelah kiamat. Kemarin kita bahas manusia setelah kiamat dibangkitkan. Nah, bagaimana manusia ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana yang tadi kita sampaikan, Allah bisa membuat manusia dari tiada menjadi ada. Dari nihil menjadi ada. Kalau sekedar membangkitkan manusia dari kehancuran menjadi utuh kembali, itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an setidaknya ada 2 kisah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutuhkan kembali sesuatu yang sudah hancur. Ya, yang pertama adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kaifa tuhyil mauta? Bagaimana engkau akan menghidupkan yang mati? Allah bilang apa? Cari 4 burung, kemudian cincang-cincang 4 burung tadi, campur adukkan dagingnya, pisahkan di 4 tempat, panggil 4 burung tadi, datang lagi burung itu kepada engkau. Kisah yang lain adalah kisah Uzair.
Uzair ini dari kalangan Bani Israel juga. Uzair ini ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 100 tahun. Uzair ditidurkan Allah 100 tahun. Kalau Ashabul Kahfi tidur selama 300. 300 tahun Masehi, 309 tahun Qamari. Ya. Kalau Uzair ini dihidupkan 100 tahun. Dan Allah lihatkan di situ perbedaan. Makanan Uzair, dia bawa bekal makanan, dia juga bawa keledai. Makanannya utuh, keledainya sudah tinggal tulang belulang karena sudah 100 tahun. Makanannya utuh. Maksudnya apa? Di sini Allah ingin menunjukkan bahwasanya sesuatu itu membusuk atau tetap utuh balik kepada kuasa Allah. Dan Allah kemudian tunjukkan tulang belulang itu disusun dan terbungkus kembali oleh daging, kemudian menjadi hidup kembali. Allah tampakkan betul di hadapan Uzair. Itu dua kisah. Dua kisah. Kita jangan minta-minta bentuk itu. Lawak siap. Enggak. Kecil lo, ya Allah, hamba tidak akan percaya kepada hari berbangkit kecuali engkau tunjukkan pula bagaimana engkau menghidupkan keledai. Sebagaimana engkau tunjukkan pula engkau menghidupkan 4 burung kepada Nabi Ibrahim, keledai kepada Uzair. Kalau saya belum tampak bangkai ini hidup, saya tidak percaya kepada hari berbangkit. Contoh, kalau ada yang ngomong seperti itu, kiranya tidak idui-idui. Enak. Kalau apa jadi Allah, anggap ini ada kaum, ada umat, ada manusia yang nantang-nantang seperti itu. Ya Allah, kalau tidak engkau perlihatkan kepada aku bagaimana engkau menghidupkan yang mati, maka aku tidak percaya. Apa kira-kira jawab Pak? Jawabnya kira-kira Bu? Ayo kapi ya saya ulang. Ya apa gunanya bagi Allah kita kafir atau beriman, terserah. Yang butuh iman itu bukan Allah, yang butuh iman itu kita, bukan Allah. Jadi jangan nantang-nantang Allah. Ya Allah, aku tidak akan beriman sebelum engkau tunjukkan bagaimana engkau mengubah tongkat menjadi ular. Ya Allah, aku tidak akan beriman sebelum engkau tunjukkan bagaimana lautan terbelah. Tidak, jangan nantang-nantang, hati-hati. Hati-hati. Apalagi nantang-nantang, ya Allah, aku tidak akan beriman sebelum engkau tunjukkan cahaya. Sabana tibo cahaya, tapi cahaya itu jin, kakak. Ya malah menyesatkan. Jangan tantang-tantang. Iman itu rasional saja. Apa pemikiran paling rasional? Alam ini ada yang menciptakan, titik. Selesai. Kenapa kita beriman kepada hari akhir? Karena hari akhir serta hal-hal ajaib yang mengiringnya disampaikan oleh manusia yang tidak mungkin bohong, yaitu Nabi Muhammad SAW. Titik. Sama dengan malaikat yang kita bahas sebelumnya. Kenapa kita beriman pada malaikat? Walaupun kita tidak pernah melihat malaikat, karena adanya malaikat disampaikan oleh manusia yang tidak mungkin bohong. Titik. Ibu-ibu pernah melihat virus enggak? Pak pernah celik virus, kecuali Pak Us. Pak Us kan orang farmasi kan. Iya. Pernah lihat virus enggak, Pak? Belum, di mikroskop pun belum pernah ya. Virus itu ada enggak? Dari mana Pak tahu virus itu ada? Ahli mengecek. Kan iya kan? Para ahli mengatakan bahwa virus itu ada. Berarti kan dalam kehidupan pun kita sering mempercayai orang walaupun kita belum melihat. Kenapa kita percaya pada para ahli? Karena ahli seluruh dunia sepakat hal ini dan mungkin dan tidak mungkin para ahli ini bersepakat memprank manusia, tidak mungkin. Tidak mungkin mereka bersepakat untuk memprank atau mengerjai kita. Pasti itu berdasarkan premis-premis ilmiah. Sama dengan ini, iman kepada hari akhir dan hal-hal yang mengiringinya itu disampaikan oleh manusia yang tidak mungkin bohong, yaitu Rasulullah SAW. Apa saja? Itu namanya Yaumul Ba'ats. Yang pertama ya, hari berbangkit. Dibangkitkan manusia. Setelah dibangkitkan bagaimana lagi? Ada lagi namanya Al-Hisab. Yaumul Hisab. Hisab itu artinya adalah hari penghitungan. Bagaimana Allah menghitung amal manusia? Yang pertama akan dihitung, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah umat Nabi Muhammad. Dan amal pertama yang akan dihisab oleh Allah adalah salat. Amal yang paling gampang ditinggalkan sekarang apa? Salat. Hati-hati betul nih, Pak. Hati-hati betul tentang sholat. Tidak main-main masalah sholat.
Ibadah yang paling dianggap remeh sekarang juga sholat. Ada orang Pak, ada orang dahulu hidupnya amburadul, hidupnya dunia kelam. Ketika dia taubat, dia sibuk. Apa yang dia sibukkan? Utang pada orang. Ini orang ini saya pernah dulu berbuat jahat, saya pernah merampas duitnya, saya pernah itu. Itu bagus. Tapi sholat kan juga seperti itu seharusnya. Lalai sholat dulu. Bagaimana caranya sholat-sholat yang dilalaikan itu? Kalau tidak tuntas hisab sholat kita, bagaimana kita menghitung? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Bagaimana kita menghisab diri kita sebelum kita dihisab nanti di hari kiamat? Kalau kita paham bahwasanya yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholat, maka yang pertama kali harus kita bayar, terutama kita perbaiki itu apa? Sholat. Tidak main-main. Tidak main-main. Dan jangan dibayangkan memang hisab-hisab ini, hisab di akhirat itu lama. Karena Allah Subhanahu wa taala juga katakan di antara sifat Allah itu apa? Sari'ul hisab. Allah itu maha cepat menghitung. Barangkali bagi orang yang dihisab, bagi orang yang dihitung amalnya oleh Allah terasa lama. Terasa lama. Tapi bagi Allah itu sari', bagi Allah itu cepat saja. Nah, di sini kemudian pada masa hisab ini semua anggota tubuh kita itu bersaksi, Pak. Termasuk kuku-kuku kita yang dipotong. Termasuk kuku-kuku yang dipotong ataupun tempat-tempat yang menjadi saksi apa yang kita lakukan. Makanya secara zahir di dunia, orang-orang yang berhadas, hadas besar, perempuan haid misalkan, itu makruh potong rambut. Makruh perempuan haid potong kuku. Kenapa perempuan haid makruh potong rambut dan potong kuku? Karena nanti di hari kiamat rambut dan kuku yang sudah dipotong itu akan kembali kepada kita. Dia bersaksi apa? Dia kembalinya dalam kondisi junub atau dalam kondisi suci? Junub jadinya. Kalau dipotong ketika haid berarti kan dia kembali dalam kondisi tidak suci. Tapi tidak haram ya. Kita cuma ingin ketika rambut dan kuku itu kembali nanti di akhirat, semuanya bersaksi bahwasanya si fulan ini selalu menjaga kesucian. Si fulan ini minal mutatahhirin, seperti itu. Si fulan ini senantiasa menjaga kesucian. Nah, itu makanya ketika haid, perempuan ataupun laki-laki yang junub, ya, jangan potong kuku dulu, mandi dulu baru potong kuku. Sama hal dengan kita sholat. Sama hal dengan kita sholat. Setelah sholat wajib, kita mau sholat sunat, pindah. Kenapa pindah? Agar banyak yang jadi saksi nanti di hari kiamat. Kalau bisa setiap sudut masjid ini ada bekas kening kita. Makanya kasihan imam ya. Situ-situ saja. Saksi. Tapi jangan belakang lu imam dah Ustaz. Ustaz Habib petang boleh banyak saksi belakang lawak, jangan seperti itu pula. Ya, dan jangan ibu-ibu tando-tando lo tunggak ko tunggak den ko jamu dia itu lo nak. Masuk ke masjid nampak orang duduk di tagak di saf tampik awak biasa endak lah diambilnya lo tampik din ada cerita. Ya, enggak salah, pindah-pindah tempat agar nanti banyak saksi di hari kiamat. Nah, ini si fulan ini sujud di tampik ambo. Si fulan sujud pula di tampik ambo. Apalagi contoh lain mandil ya. Masalah mengusap air wudu, setelah wudu juga sebaiknya jangan dilap air wudu itu. Biar air wudu itu ikut sholat bersama kita. Biar air wudu itu ikut sholat bersama kita. Ibu-ibu protes, Ustaz kalau nak dilap ayah bau luak ke makan air dilaku amat. Ya, namanya. Itu ayah hitam-hitam tu. Ayo kalau ada hajat ya sudah. Ini tidak wajib. Ini tidak wajib. Sebaiknya saja. Sebaiknya saja. Tidak wajib. Makanya orang-orang kurban juga kalau bisa dia sejak masuk awal bulan Zulhijjah itu jangan potong rambut dan potong kuku agar nanti di akhirat banyak saksi. Ya, banyak saksi. Aduh, udah ambo di ampe-angke. Sajak kurban tahun petang, nyo biasanya ndak begurambeh dah. Biasanya ndak berewok, tapi sajak kurban panjangnya gue 10 hari. Allah taraja saja sampai kini ndak. Panjang saja jambang kalah loh Pak jadi. Pina masalah dia barajar aja. Nah itu namanya al-hisab. Setelah hisab apalagi proses ada lagi namanya mizan.
Mizan ini secara bahasa artinya timbangan. Mizan ini secara bahasa artinya adalah timbangan. Apa itu? Mizan ini banyak dijadikan umpama-umpama di film-film ya, di film-film. Ketika penjahat mati kebetulan jatuh dia di timbangan, nah, timbangannya duit barik seperti itu. Ku barik dosa orang. Ya. Ayyuhasiban nas wa yuqarrirahum ala af'alihim yuzinu a'malahum. Allah timbang amal-amal mereka liyangkashifa likulli wahidin. Ya, sehingga tampak bagi setiap orang itu kadar amalnya. Kalau orang lebih kuat, lebih berat amal baiknya, maka dia akan mendapat kitab di tangan kanan. Kalau dia lebih berat timbangan amal buruknya, maka dia mendapatkan kitab dari tangan kiri. Ya. Makanya ketika berwudu itu saat kita basuh tangan kanan tuh Pak, kok doanya kayo? Kok doanya ketika kita basuh wajah, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhun. Ya Allah, cerahkanlah wajahku di hari kiamat nanti. Karena di hari kiamat kan ada fa amal ladzina byaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Ada orang-orang yang wajahnya terang. Ada pula orang-orang yang wa amal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum kan. Ada orang-orang yang wajahnya kelam. Kok bukan masalah warna hitam putih sebenarnya, tapi ada yang wajahnya berseri, ada yang wajahnya cerah, ada yang wajahnya kelam. Maka ketika kita basuh wajah saat berwudu, doa kita seperti itu. Ada ta'asi dalam hati kita. Ya Allah, mudah-mudahan wajah saya nanti di hari kiamat jangan engkau buat kelam, engkau buat cerahlah wajah saya. Ketika membasuh tangan kanan juga seperti itu. Ya Allah, mudah-mudahan saya nanti di akhirat mendapatkan kitab dari tangan kanan. Basuh tangan kiri, ya Allah, mudah-mudahan nanti saya di akhirat tidak menerima kitab dari tangan kiri dan seterusnya. Itu doa saja. Ya, jangan zahir saja yang dibasuh. Basuh tangan saja, tapi isi kepalanya tidak fokus dengan apa yang dibasuh. Ya sudah, hadas saja yang terangkat, tapi fadilah pahalanya kurang. Itu kata Imam Al-Ghazali ya. Lanjut. Itu mizan ditimbang amal. Ku barik sadonya ku Pak yo. Nanti ado kabar baik nanti. Wah, bahas nang barik-barik ke dulu. Hisab itu berat, mizan itu berat. Kalau dihitung-hitung hidup bapak-bapak ibu-ibu, mana yang lebih banyak amal baik atau amal buruk sekarang? Hah? Perbuatan manusia itu kan 3 saja ya, amal baik, amal buruk, amal sia-sia. Amal sia-sia itu banyak lalu misalkan. Enak. Kata Imam Ghazali, orang yang amalnya banyak sia-sia itu lebih baik daripada orang yang beramal buruk, terutama di akhir zaman. Terutama di akhir zaman. Di akhir zaman ini kan masa-masa kita susah untuk menghindari dosa. Susah untuk menghindari dosa. Baru keluar rumah nampak nandak patut dicalik. Baru basobok jo kawan terdengar sesuatu yang tidak harus didengar. Maka di akhir zaman ketika kita sudah sangat susah menghindari dosa, maka amal paling baik apa? Lalu. Ya tapi tidak kini dah ya, banyak lalu apa-apa. Bakok lalu lebih baik sebab orang tidur tidak bertambah dosanya. Orang tidur tidak bertambah dosa jadinya. Ada masuk-masuk jago awak elak keluar dari rumah nampak dosa, tadanga dosa, tercaliak dosa yang seperti itu. Susah menghindari dosa, maka kehidupan netral itu lebih baik, tidak bertambah dosa walaupun tidak bertambah pula amal. Tapi sebaiknya apa? Dilawan as-sayyi'ah itu dengan hasanah. Makanya zaman kini kok ambo ndak akan katakan orang yang memamerkan sedekah itu sebagai orang ria. Ada orang misalkan di Facebook, bapak-bapak ibu-ibu, atau di WhatsApp atau di Instagram dia memamerkan amal. Apa kerjanya? Misalkan dia bersedekah, kemudian dia posting. Misalkan Pak ya, atau dia pergi haji, dia posting, dia pergi umrah, dia posting. Sebagian orang kan mengecek ini ria. Enggak, bagi saya enggak ria. Itu cara kita untuk memerangi syiar buruk sekarang. Ini anak-anak muda sekarang yang dia jadikan patokan siapa? Influencer, artis. Apa kerja artis? Jalan-jalan ke Bali. Dengan siapa jalan-jalan? Dengan ceweknya, bukan dengan istrinya. Manga jalan-jalan ke Bali aja cewek, Pak? Celik lawi. Hah?
kayu saja lah enggak. Zaman kini ke orang berzina itulah terang-terangan. Kalau ternyata orang pacaran upload di Facebook, upload di Instagram, galak-galak, happy-happy, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menikah kiranya upload foto mabirungui saja, yang lah menikah, kecil anak-anak muda, orang pacaran lebih bahagia daripada orang menikah. Sehingga anak-anak tak mau menikah leh. Lebih suka orang-orang melakukan dosa daripada melakukan pahala pernikahan. Nah, makanya kita tetap harus kampanyekan kebaikan. Dan jangan banyak menilai-nilai si fulan bersedekah dia upload. Tidak sah banyak-banyak menilai belakang-belakang. Ya, karena itulah zaman sekarang ya, zaman sekarang seperti itu. Orang berbuat dosa sekarang tidak manduk-manduk leh. Orang dulu berzina manduk-manduk. Kalau orang sekarang berzina bangga. Ini juga bapak-bapak ibu-ibu, anak pacaran tidak ditanya karajonyo. Ya enggak? Anak perempuan pacaran ditanya enggak karajo cowoknya? Enggak ditanya karajo cowoknya. Tapi ketika akan menikah punya tanyanya enggak. Berah hantarannya, berah mesti sesudui. Harusnya sejak pacaran ditanya, boleh orang-orang kok insecure nya enggak. Aku barik kok enak. Kalau jual anak ibu, kalau ditanya-tanyanya itu segala macam, harus seperti itu. Mahal. Ya, anak perempuan itu mahal terutama ya, anak perempuan. Itu namanya mizan, timbangan. Setelah itu ada lagi namanya sirat. Sirat ini ya jalan ya, jalan titian. Titian yang ada di atas neraka, ala zahri jahannam. Titian yang berada di atas jahanam, manusia berjalan di atas titian tersebut. Ada yang berjalan di atas titian tadi seperti kilat saja. Ada yang berjalan di atas titian tadi lambat-lambat. Ada yang berjalan di titian tadi merangkak. Dan yang tergelincir di titian tadi adalah orang-orang kafir. Ini hati-hati ini. Orang muslim adakah yang tergelincir, Ustaz? Ada juga. Itu yang kita katakan orang-orang yang masuk surga lewat jalur transit. Orang muslim pasti masuk surga. Orang muslim pasti masuk surga. Akan tetapi ada banyak paket. Ada paket VVIP. Ini masuk surga tanpa hisab. Ada pula yang terseok-seok di sini, enggak? Terseok-seok di sirat. Gak lambat dia masuk surga. Ada pula yang tergelincir dulu baru masuk surga. Tapi tetap ya, hisab tadi amal sudah tampak, mizan tadi amal sudah tampak. Manusia panik. Manusia panik. Pasti mereka mencari pertolongan kepada siapapun yang bisa dimintai tolong. Panik, Pak. Bantu orang anyui, orang hanyut. Orang anyui kama apa, Pakcik? Kalau ada orang anyui, ada pula kayu anyui. Nyo sama-sama anyui kedua. Nyo anyui, kayunya anyui. Lo kamanya Bapak Cik? Padahal kedua-duanya sama-sama anyui. Kan orang mati itu kalau orang anyui. Panik. Itu di dunia, apalagi di akhirat. Apalagi di akhirat. Maka orang datang kemudian ya nak menyalah-nyalahkan. Ko laki ambo dulu ko nak menganang-angan ambo ketika salat ndak kananya ambo untuk salat. Kecil lakinya ndak pajak ko ndak jagoannya ambo begitu kecil. Kira-kira ya, ku anak kena membui ambo lalai dari perintah Allah. Kecil anaknya ndak apa, salah, ndak mendidik ambo lelo. Seperti itu, menyalah-nyalahkan. Ini yang salah, itu yang salah. Seperti itu nanti di akhir zaman. Ya. Ujung-ujungnya apa? Ketika semuanya sadar bahwasanya mereka salah, dengan setan pun mereka akan salahkan. Inilah setan ini yang telah menyesatkan kami dulu. Kecil setan, ambo majak saja sih, mengerajuan kan aku sih. Nah, ada harapan. Apa harapan kita? Namanya syafaat. Namanya apa? Syafaat. Syafaat itu yang kita sebutkan sebagai kekuatan orang dalam. Orang-orang yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hak untuk menyelamatkan orang lain. Ada. Nanti kita sampaikan dalil-dalilnya ya. Syafaat. Datang orang kepada Nabi Ibrahim tidak bisa. Datang orang kepada Nabi Adam tidak bisa.
Yang dibukakan kesempatan untuk memberikan syafaat pertama adalah Nabi Muhammad SAW, dan ini disebut dengan syafaat kubra. Syafaat kubra. Apa syaratnya kita bisa diberikan syafaat? Harus dekat kita dengan orang yang bisa memberi syafaat. Nah, itu ditanya saja kepada diri kita masing-masing. Sedekat apa kita dengan Nabi Muhammad SAW? Jangan-jangan kita tidak tahu sejarah hidup Nabi SAW. Jangan-jangan kita kurang bersalawat kepada Nabi SAW. Jangan-jangan di lisan kita sampaikan bahwasanya kita cinta pada Nabi, tapi di hati kita bukan Nabi SAW. Harus lebih dicintai daripada bapak, daripada anak, daripada istri Nabi Muhammad SAW. Nah, itu gambaran syafaat ya. Hampir tergelincir kita di sirat misalkan. Hampir tergelincir kita di sirat, kita akan minta tolong kasih ke Bapak Cik. Nah, itu makanya ada istilah doa syafaat. Banyak salawat kita, kemudian ada istilahnya doa minta syafaat. Apa itu? Khudh biyadi adrikni. Ambo takana ujung doanya saya. Khudh biyadi adrikni ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, nanti di akhirat ambil tanganku, aku yaku sebagai umatmu. Itu contoh. Ya, kenapa? Karena Allah memberikan kepada Nabi Muhammad SAW hak untuk memberi syafaat. Hak untuk memberi syafaat diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau sudah terbuka syafaat dari Nabi Muhammad SAW, sebagian kaum muslimin yang dicintai Allah juga bisa memberikan syafaat. Siapa contohnya? Orang-orang syahid, orang-orang soleh, orang-orang bertakwa. Yang paling banyak dibaca itu adalah anak-anak yang ahli Al-Quran. Nanti mereka akan memberikan mahkota kepada orang tuanya. Itu juga adalah bentuk syafaat. Maka penting jangan kita membaiki diri saja, tapi berkawan dengan orang-orang baik itu juga perlu. Berkawan dengan orang-orang baik itu juga perlu. Syafaat kubra dari Nabi Muhammad SAW betul. Tapi kalau kita berkawan dengan orang soleh juga diberikan kesempatan untuk bersyafaat. Apa dalilnya? Ini. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Maka ada syafaat-syafaat itu, tapi semua syafaat berlaku dengan izin Allah. Jadi tetap kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzil la tanfa'u syafa'atu. Di hari itu tidak berlaku syafaat kepada Allah. Tapi setelah itu Allah katakan apa? Illa man adzina lahur rahman wa radiya lahu qaula. Kecuali bagi orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran hari kiamat nanti. Nanti setelah itu ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Kaum mukminin nanti mendapatkan kesempatan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kesempatan minum di telaga Kautsar Nabi Muhammad SAW. Yang minum dari telaga itu tidak akan mendapatkan rasa haus setelah itu. Tidak ada dhama setelah minum telaga Kautsar. Ya, itu diantara iman Al-Kautsar. Nanti level neraka ada ya. Yang paling rendah nanti orang munafik, kemudian ada orang kafir yang kekal di neraka, ada lagi orang-orang beriman yang di neraka sebentar saja. Yang paling ringan azab neraka itu adalah memakai sandal dari api neraka. Jangan diharapkan pakai sandal. Mudah-mudahan kita dapat syafaat masuk surga langsung. Dan terkait surga, mungkin bapak-bapak ibu pernah dengar surga ini ada level-level ya. Ada surga Firdaus, ada surga Adnan, ada Adan, ada surga Naim dan seterusnya. Bagi kita itu pintu masuk saja. Memang di surga nanti ada level-level surga. Semakin mulia seseorang, semakin dekat dia nanti di surga dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, atau pertanyaan-pertanyaan lain, apakah di surga ibu-ibu dapat 10 bidadara atau tidak? Kan, Pak yo. Laki-laki dapat bidadari enggak nanti, Pak? Pak Dato ingin dapat bidadari nanti. Ada orang rumah Pak Dato. Laki-laki nanti dapat bidadari nak hurul ain. Nanti kira-kira perempuan dapat bidadari juga atau tidak? Itu insya Allah kita bahas pertemuan selanjutnya saja ya. Digantung seketik gajiku. Sebelum kita masuk bab baru yaitu iman kepada takdir.
bagaimana kita mengimani takdir secara proporsional. Itulah barangkali mudah-mudahan bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Kemudian kami juga mohon doa insyaallah besok jalan ke Sijunjung. Tuan-tuan selamat pulang dan pergi ya, pergi dan pulang. Besok insyaallah. Betul. Mudah-mudahan. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.